Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kami, di kelas kita Geografi. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan wilayah. Lanjutan dari materi kemarin, yaitu pertumbuhan wilayah. Jadi, ini adalah implementasi dari teori pertumbuhan wilayah. Kalian kemarin sudah belajar tentang teori pertumbuhan wilayah. Setidaknya ada 3 teori yang telah saya paparkan kemarin. Nanti akan saya ingatkan kembali. Sekarang implementasinya di suatu kehidupan realita kita. Oke, kita masuk. Kita ingat kembali teori tentang pertumbuhan minggu lalu, bahwa ada teori polarisasi ekonomi, teori kutub pertumbuhan, dan teori tempat sentral. Oke, teori polarisasi ekonomi itu setiap daerah memiliki daya tarik pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan. Jadi di teori polarisasi ekonomi itu ada kaitannya dengan tenaga kerja, modal, dan barang dagangan tentang pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Sedangkan di teori kutub pertumbuhan, di mana pusat pelayanan dimiliki oleh suatu tempat dengan kekuatan sentripetal atau kekuatan sentripetal itu daya tarik yang dimiliki oleh kutub pertumbuhan sehingga menarik tenaga kerja, modal, atau barang dagangan yang dimaksud di teori polarisasi itu masuk ke kutub pertumbuhannya. Atau ada juga yang namanya daya dorong kalau di kutub pertumbuhan ya, bahwa wilayah di sekitar pusat pertumbuhan itu mendorong kutub pertumbuhan tersebut. Nah, dan ada teori tempat sentral, pusat pertumbuhan yang didasarkan atas lokasi dan pola sebaran pemukiman dalam suatu ruang. Ini kaitannya ada sebaran pemukimannya kalau di tempat sentral, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Oke, sekarang kita langsung dari teori kutub pertumbuhan bahwa dalam suatu wilayah ada kutub pertumbuhannya, maka akan mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya. Kita masuk ke ini. Kalian akan lihat ini beberapa tahun lalu, model-model gambar ini adalah model gambar paling sering keluar di UN. Oke, loh kita kan sudah nggak ada UN lagi. Nggak masalah, meskipun tidak ada UN lagi, sebenarnya teori ini, perkembangan wilayah itu sangat dekat dengan lingkungan di sekitar kita jika kalian mengkaji lebih dalamnya. Kita masuk. Saya ambil dari beberapa contoh soal, satu contoh soal dari UN beberapa tahun yang lalu. Nah, ketika ada gambar seperti ini, bahwa ada pusat kota dan ada arah panah suatu wilayah ke ladang, laut, industri, sawah, dan hutan. Dan di situ akan ada pertanyaan, pengembangan wilayah seperti pada gambar itu akan ke arah mana? Jadi ini pusat kotanya, pusat kota ini tidak hanya akan seperti itu, tapi dia akan tambah membesar dan melebar. Nah, arah pengembangan wilayah pusat kota itu kemana? Ke laut kah? Ke industri kah? Ke sawah kah? Ke hutan kah? Atau ke arah ladang? Oke. Kalian silakan baca kembali ketiga teori tersebut tadi. Jika tidak cukup, ya silakan baca buku paket yang ada di buku kalian yang sudah dibagikan dan searching di Google, di YouTube, silakan. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, jika ada teori pengembangan seperti ini dan ada gambar seperti ini, solusinya adalah luas wilayahnya itu tidak akan menjamin bahwa perkembangan wilayahnya akan ke arah situ. Bu, kalau misalnya ke arah sini, nanti kotanya akan sempit. Makanya ke arah yang lebih luas aja, jadi lebih enak. Tidak. Kita merujuk ke teori yang tadi ya. Kemudian yang kedua, analisalah lokasi pengembangan wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Menurut kalian di antara ini, industri laut, ladang, hutan, dan sawah yang akan mendapatkan atau yang akan menarik pertumbuhan ekonomi paling tinggi di mana? Oke, mungkin industri memiliki pertumbuhan ekonomi. Laut kan juga.
Ladang juga, hutan juga, sawah juga memiliki potensi ekonominya masing-masing. Tetapi di antara 5 ini yang paling tinggi itu siapa? Nah, terus carilah daya tarik dan daya dukung terhadap pusat pertumbuhan wilayah tersebut. Daya tarik dan daya dukungnya gimana? Interaksi antara pusat kota dan wilayah-wilayah sekelilingnya. Oke, kita masuk. Jadi, tips yang kedua adalah lihat alasan di belakang wilayah tersebut. Alasan dengan potensi ekonomi tertinggilah yang bisa kalian pilih. Lalu jawaban yang benar kalau ada soal seperti ini bagaimana? Kalian lihat lokasi-lokasinya. Ini ke arah mana? Seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi kan itu kan bisa, tadi saya bilang semuanya bisa. Oke, tetapi ada hal yang paling benar dan yang paling tinggi potensi ekonominya. Yang menarik, yang memiliki daya tarik dan daya dukung terhadap pusat berkota itu ada yang kalian bisa lihat dari alasan di belakang tanda koma ini. Contohnya, laut dikembangkan wisata bahari. Oke, ketika wisata bahari dikembangkan di sini, pasti akan ada objek wisata. Ketika ada objek wisata, pasti akan ada pedagang dong. Atau jalan menuju ke laut itu pasti akan dikembangkan. Ingat Kristaller ketika ada pasar dan jalan, itu salah satu tempat sentral yang cukup bagus. Sawah, sumber air cukup. Oke, di sini sumber air cukup. Bidang pertanian dan pariwisata, potensi ekonomi lebih besar mana? Kalian silahkan kaji. Ladang, tersedia lahan yang luas. Benarkah? Ladang dengan sawah potensi ekonominya lebih tinggi mana? Sawah menghasilkan padi misalnya, sedangkan ladang menghasilkan mungkin singkong, ketela pohon, jagung, dan lainnya. Industri, lapangan kerja memadai di sini. Oke, ketika di sini industri berarti di sini pabrik-pabrik. Ketika ada pabrik, di sini pun akan ada pemukiman. Contohnya kos-kosan untuk daerah pekerja, tempat tinggal untuk daerah pekerja, pasti akan ada toko di situ, ada pusat pertumbuhan yang baru di sini. Jalan-jalan, pasar untuk memenuhi kehidupan para karyawan yang ada di industri ini. Kemudian, hutan, tersedia sumber daya alam. Masih ingat di mana potensi ekonomi yang paling besarnya? Oke, dari 5 itu, laut, industri, sawah, hutan, dan ladang. Daerah mana yang memiliki potensi ekonomi yang paling tinggi untuk perkembangan wilayah dari pusat kota ini? Jawabannya adalah, industri. Dengan alasan lapangan kerja memadai. Di sini ada lapangan pekerjaan, maka di situ tadi seperti yang saya bilang akan ada warung, tempat untuk makan, istirahat, tempat tinggal, dan industri. Ketika ada industri berarti jalanan untuk mencapai ke sana juga bagus. Nah, itulah pusat pertumbuhan yang baru. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.